Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus, dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Yang sudah chat di 0816658779 ya. Kita masih akan menjawab seputar masalah budidaya ikan gabus, baik pembibitan, pembesaran, pemasaran, serta pengolahan. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Waljoko yang ada di Nanggulan. Selamat siang, mau tanya Pak, ini saya Waljoko dari Nanggulan. Kalau pembibitan induk harus di tempat, kalau pembibitan induk harus dari tempat Bapak. Ini cuma misal, kalau saya dapat indukan dari sungai, kemudian saya pelihara dan mau bertelur, anak-anaknya saya kelola, nanti bisa tidak dijual ke tempat Pak Swandi? Terima kasih. Untuk Pak Waljoko yang ada di Nanggulan, mohon maaf Pak, apa yang Bapak sampaikan kita belum bisa penuhi. Yang jelas kita masih menggunakan sistem kemitraan di sini, baik yang pembibitan maupun pembesaran terikat sebuah kontrak. Jadi kalau memang kemitraan pembenihan, ya kontraknya pembenihan, nanti beli induk dari sini, nanti bibitnya disetorkan ke sini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, untuk Pak Waljoko mohon maaf sebelumnya. Pertanyaan berikutnya ini, Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Soleh dari Purwakarta, izin bertanya. Adakah kemitraan di daerah Purwakarta dan sekitarnya enggak Pak? Terus bisa enggak saya jual ikan konsumsi ke Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Pak Soleh yang ada di Purwakarta, kalau di Purwakarta ada Pak, tapi cuma pembesaran saja, beberapa mitra, tidak banyak kok Pak. Kemudian kalau Bapak mau jual ikan konsumsi, yang penting ikan itu sesuai dengan spek yang ditetapkan oleh perusahaan, baik ukuran dan sehatnya ikan. Ya, nanti bisa lanjut datang kantor atau bisa menghubungi nomor staf yang kita sudah terahkan di situ. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Swandi. Saya Pak Nur Ahmad yang ada di Kudus. Ya, mau tanya, ikan gabus saya sudah terlanjur menetas sama induknya. Solusinya gimana Pak? Apa bisa dipindah Pak? Apa dipindah indukannya, apa burayanya Pak? Terima kasih solusinya Pak. Untuk Pak Nur Ahmad yang ada di Kudus, itu memang kalau sudah terlanjur bertelur ya tetap dipindah telurnya, anak-anaknya yang dipindah. Usahakan pada saat pindah itu malam hari. Jadi malam hari saat induknya itu berada di dasar kolam, kemudian anaknya ada di permukaan, ya, di permukaan air. Usahakan saat pengambilan menggunakan saringan scoop net yang halus dan bersamaan dengan tanaman airnya langsung diangkat semua saja. Langsung ditaruh di kolam untuk pendederan, untuk pembesaran benih. Usahakan jangan sampai ada satu ekor pun yang tertinggal di dalam kolam, ya, karena bisa memicu nanti induknya stres dan ngamuk itu Pak, nanti kalau sampai ada yang tertinggal satu pun. Berikutnya pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kutul Samsudin dari Wong Ngapak, Tegal. Ya. Saya sudah melihat dari video-video Pak Swandi, sangat menginspirasi banyak orang. Jika saya ingin ke tempat Pak Swandi, bisa kirim alamat lengkap dan share lognya. Bisa Pak, nanti saya share log dan kirim alamat. Saya dan keluarga ingin berkunjung ke tempat Pak Swandi. Salam sukses selalu budidaya ikan gabus. Ya, monggo Pak, nanti kita share log lokasinya untuk Pak Samsudin ya, yang dari Tegal. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Swandi. Saya Rois dari Purwodadi. Saya sudah melihat hampir semua video channel YouTube Bapak, dan saya mau ikut kemitraan di pembibitan Pak. Soalnya di daerah saya sangat sulit sekali air. Kalau di pembibitan kan nggak banyak ganti-ganti air.
Nggak seperti pembesaran yang harus ganti air sebulan sekali. Yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya kalau mau ikut kemitraan pembibitan? Syaratnya apa saja, Pak? Dan caranya bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak Suwandi. Sebelumnya, semoga Pak Suwandi sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, ya rabbal alamin, ya. Untuk Pak Rois yang ada di Purwodadi, mohon maaf Pak, untuk kuota kemitraan pembenihan di Purwodadi sudah tidak ada lagi. Jadi mohon maaf, kuotanya sudah habis, ya. Mungkin bisa beralih di pembesaran ya Pak, ya. Berikutnya pertanyaan dari Aat Rahmat, ya, Subang, Jawa Barat. Kebetulan saya punya kolam di pinggir rumah. Hanya ditanam ikan nila sama mas. Kemudian dipancingkan sumber airnya dari sungai. Kalau dipanen harus disedot karena lokasinya lebih tinggi dari sungai. Ukuran cukup luas. Kolam pinggir yang ditembok, kolam bawahnya tetap tanah. Adapun pertanyaan saya, apakah bisa Pak seandainya ditanam ikan gabus? Kondisi dengan air kondisi seperti itu. Hanya terairi kalau lagi ada air sungai gede. Makasih sebelumnya Pak. Kebetulan pekerjaan saya seorang TNI AD aktif. Ya, saya berminat seandainya budidaya ikan gabus dan bermitra dengan Bapak. Seandainya kolam tersebut bisa digunakan dan baik untuk budidaya ikan gabus, mohon pencerahannya Pak. Baik Pak, untuk Pak Aat Rahmat yang ada di Subang, Jawa Barat. Jadi kondisi air kolam, tanah, ya, itu bisa juga untuk budidaya ikan gabus. Ya. Jadi sumber airnya pun, kalau memang dari situ kondisi airnya bagus, untuk pengairannya bagus, tidak ada kontaminasi, tidak tercemar limbah, bisa digunakan untuk budidaya ikan gabus ya. Kemudian hanya saja memang pastikan nanti sebelum nanti ditebar benih dipasang jaring pengaman Pak. Jaring pengaman itu harus muter kolam tegak gitu. Ya, demi keamanan. Kalau ikan nila sama emas kan nggak lompat ya Pak, tapi kalau ikan gabus kan bisa lompat. Itu keamanan pertama. Kemudian sebelum nanti penebaran, alangkah baiknya lumpur-lumpur bagian dasar kolam itu diambil dan dibersihkan. Itu akan membuat ikan nanti saat panen ya, itu akan lebih mudah dalam proses pemanenan. Karena apa? Tidak banyak masuk ikan yang masuk ke dalam lumpur, sehingga mempersulit proses pengambilan ikan. Yaitu untuk Pak Aat Rahmat yang ada di Subang, Jawa Barat Pak ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Asrul ya, Bapak Asrul yang menanyakan tentang masalah pelatihan. Saya Asrul Pak dari Solo. Saya melihat postingan dari staf Bapak yang ada di Facebook tentang pelatihan budidaya ikan gabus yang akan dilaksanakan tanggal 1 Juli 2023. Apakah kuota untuk pelatihannya masih Pak, dan apa yang kita dapatkan dalam proses pelatihan? Ya, mohon penjelasannya Pak Suwandi, terima kasih. Jadi untuk pelatihan tanggal 1 kita memang mengadakan pelatihannya dengan harapan bisa membuka sebuah peluang usaha baru di sektor pembesaran, terutama di sektor pembesaran ikan gabus. Cuma memang pelatihannya meliputi pelatihan pembibitan, pembesaran, dan juga pemasaran ikan gabus. Jadi skupnya cukup luas, jadi komplit ya, pembibitan, pembesaran, serta pemasaran. Ya, dengan harapan nanti tumbuh para pengusaha mandiri ya, pengusaha mandiri yang memang bisa
mengawali usaha ikan gabus dari A sampai Z sendiri. Ya. Bisa pembibitan, bisa pembesaran, kemudian bisa menjual hasil panennya. Ya. Nah, pelatihan ini akan dilaksanakan tanggal 1 Juli 2023. Ya, bertempatan di sini ya. Di warung Kanafood ya. Ya, warung yang menyediakan menu masakan semuanya serba ikan gabus. Ya. Ini di sini tempatnya. Kemudian waktu pelatihannya jelas tadi tanggal 1 jam 9 sampai selesai jam 3 jam 15.00. Ya, sebetulnya kalau pelatihannya nggak bayar ya, nggak bayar ya. Biaya 1,5 juta itu akan dikembalikan kepada peserta juga dalam bentuk wujud bibit. Ya, bibitnya 1.000 ekor, kemudian nanti ada diberikan sertifikat, kemudian diberikan kartu member. Ya, jadi nanti peserta pelatihan otomatis menjadi mitra ya, otomatis menjadi mitra dari CV Mina Jaya Lestari dan nanti akan mendapatkan kartu member. Ya, akan dibuatkan kartu member seperti ini ya. Kartu member ini kartu member mitra dan belum pernah ada sebelumnya. Ya, belum pernah ada sebelumnya. Ini membuktikan keanggotaan Anda sebagai mitra dari CV Mina Jaya Lestari ya. Itu mitra pembesaran. Kemudian selain dari bibit, kemudian nanti di situ sertifikat, kartu member, kemudian nanti peserta pelatihan ada snack, makan siang. Makan siangnya menunya menu ikan gabus ya. Menu ikan gabus. Jadi untuk pelatihan sendiri tidak membayar ya, karena semua biaya yang dikeluarkan oleh peserta senilai 1,5 juta itu akan dikembalikan lagi kepada peserta ya, dalam bentuk bibit dan lain sebagainya tadi itu yang saya sebutkan. Ya. Ini semua akan mendapatkan di situ. Jadi ada bibit, ada vitaminnya, ya, nanti ada obatnya, sertifikat, kartu member, snack, makan siang ikan gabus, dan bebas konsultasi, tidak ada biaya selama menjadi member dari CV Mina Jaya Lestari. Gitu Pak ya, fasilitas yang diberikan dari perusahaan kepada mitra pelatihan tanggal 1 Juli 2023. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Wandi. Semoga Pak Wandi dan keluarga dan mitra sehat selalu. Perkenalkan, saya Tova dari Ponorogo. Mitra pembesaran sejak Januari 2022. Kemarin saya beli di tempat Pak Wandi sebanyak 2.000 ekor untuk pada tebar sudah sesuai arahan. Ya, yang ingin saya tanyakan Pak, kok gabus sudah berusia kurang lebih 6 bulan, ya masih segede jempol kaki ya Pak. Itu pun nggak rata gedenya. Ini yang kurang dalam hal apa Pak? Karena pemberian makan cuma pagi dan sore. Ya. Mohon petunjuk dan jawaban Pak Wandi, saya ucapkan terima kasih. Untuk Pak Tova yang ada di Ponorogo, mitra pembesaran sejak Januari 2022. Jadi syarat tumbuh ikan gabus itu Pak, seperti arahan yang kita sampaikan di sini SOP-nya, pemberian makan itu sehari 4 sampai 5 kali Pak. Ya, dan itu tadi Bapak sampaikan di situ. Kalau sehari cuman pagi sama sore, ya tentunya makannya kurang Pak. Nah, makannya kurang ini akan berdampak pada pertumbuhan ikan gabus. Jadi kalau sudah makannya kurang, akan pertumbuhannya juga akan terhambat. Jadi saran saya untuk memacu agar pertumbuhannya minimal normal Pak, minimal normal sehari 4 sampai 5 kali pemberian makan berupa pelet apung ya. Kemudian dilakukan pengurasan 1 bulan sekali, ya, dikuras 50%. Ya, ini Pak Tova yang saya sampaikan. Pemberian pakannya ditambah saja porsinya. Jadi kan baru 2 kali toh itu.
Nanti ditambah lagi 2 kali atau 3 kali, tidak apa-apa. Demikian Pak Tova yang ada di Ponorogo. Berikutnya pertanyaan dari dari Bengkulu, ya, tidak ada namanya. Assalamualaikum Pak Suwandi, ini dari Bengkulu. Saya juga ternak ikan gabus dari saya juga ternak ikan gabus. Dari ini saya mau nanya Pak, ikan gabus saya ini udah mulai pada besar-besar. Tapi masalahnya ikan saya ini lompat keluar di waktu hujan. Bagaimana cara menanganinya Pak? Wassalam. Terima kasih sebelumnya, aku tunggu jawabannya Pak. Ya agar ikan tidak lompat keluar diberi pasang jaring pengaman Pak. Jaringnya kalau bisa muter ini minimal 1,20 meter atau lebih bagus. Pasang muter. Ya, dipasang muter dan nanti itu juga sebagai keamanan. Ya, itu bisa dilakukan dengan pemasangan jaring ya Pak ya. Karena kalau musim hujan memang kadang kan lompat-lompat. Baik, pemirsa masih tetap ikuti aja channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Saya akan masih melanjutkan jawaban-jawaban dan pertanyaan yang masuk di chat di 0816658779 ya. Jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.